Pada episode sebelumnya, di kejauhan, mata si Hao dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersikap baik lagi jika dia ingin masuk. Kebanyakan dari mereka datang untuknya, tapi dia tidak merasa takut. Cepat atau lambat, identitasnya akan terungkap. Kalian semua terlalu sering menindas orang lain. Beberapa anak muda dari Provinsi Xin tidak dapat menahan hal ini dan menghadapi mereka di sini. Ini adalah wilayah Provinsi Xin. Itu adalah satu hal jika para kekuatan dari dunia luar mencuri pendatang mereka, tetapi mereka sebenarnya mengincar mereka sekarang. Bukan kami yang mengambil keuntungan secara tidak adil dari Anda, melainkan surga yang melakukan hal tersebut. Nenek moyangmu melakukan kesalahan besar, dan bahkan surga mengutuk mereka, meninggalkan ukiran orang berdosa di darahmu untuk memperingatkan dunia. Itu sebabnya kamu benar-benar tidak bisa memperlakukan mereka dengan lunak, dan sebaliknya memperlakukan mereka dengan ketat. Laki-laki berambut merah lainnya berbicara, nyala api berkobar di sekelilingnya. Dia berasal dari Gua Awan Api, warisan dewa kuno lainnya dengan reputasi yang begitu hebat hingga menakutkan. Itu karena saat itu ini adalah warisan yang berani melawan klan kaisar di puncaknya. Mereka tidak pernah mengalami kemunduran, menjadi makmur sepanjang waktu, menghadap ke seluruh wilayah alam tinggi yang luas dan tak terbatas. Rambut penduduk Provinsi Xin berdiri karena marah, seluruh wajah mereka benar-benar merah. Beberapa dari mereka tidak tahan lagi, mengambil langkah besar ke depan untuk menerobos secara paksa. Saya menyarankan Anda semua untuk berperilaku baik. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Seseorang berkata dengan dingin di depan, tidak terlalu memperhatikan kebencian ini sama sekali. Dengan menempatkan kita di posisi paling belakang, berapa banyak dari kita yang mampu lulus ujian? Penduduk Provinsi Xin sangat marah. Pasti ada peluang, karena ada pembatasnya. Memasuki sedikit lebih awal tidak akan memberikan banyak keuntungan. Seorang pemuda terkikik, tidak khawatir sama sekali. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Jika kekuatan semua orang sama dan seseorang terlambat melangkah, maka itu benar-benar sial. Penduduk Provinsi Xin merasa kesal. Kata-kata itu sudah diucapkan. Jika kalian semua bersikeras melakukan hal ini dengan cara yang salah, maka jangan ragu untuk melakukannya. Kata wanita gerbang hantu Drake Dao sambil mencibir. Anak-anak muda itu saling berpandangan, memutuskan untuk menerobos masuk dengan paksa. Mereka juga bukan orang biasa, jenius dalam sebuah klan, jadi bagaimana mereka bisa memberikan kesempatan untuk memasuki Immortal Ancient? Semut mencoba mengguncang pohon, bahkan kalian semua berani bertindak tidak terkendali di sini. Seseorang menyeringai dingin. Laki-laki berpakaian merah dari Gua Awan Api mengambil tindakan, membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya merah beraneka warna yang berubah menjadi penggaris. Itu meletus dengan energi menakutkan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, kehampaan bergetar hebat, membuat semua ahli tertinggi di sini gemetar ketakutan. Artefak ajaib ini terlalu menakutkan, mengelilingi tempat ini. Ini adalah harta rahasia. Di tempat ini, batas hukum alam adalah kekuatan pada tingkat pakar tertinggi, namun sebenarnya ia melepaskan untaian kekuatan Dao ilahi. Ini jelas luar biasa. Kekuatan tertinggi dari para ahli tertinggi. Seseorang berkata dengan lembut, wajahnya menjadi pucat. Dengan penguasa ini di sini, biasanya, tidak ada ahli tertinggi yang bisa menandingi kekuatannya. Itu mewakili batas dari dunia ini. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tetaplah ahli tertinggi di sini. Sementara itu, penguasa ini dimurnikan oleh keberadaan tabu yang tak tertandingi, sudah mencapai batas wilayah ini. Tidak ada cara untuk melampauinya. Benar saja, artefak berharga yang dihasilkan para pemuda itu semuanya hancur, dihancurkan oleh penguasa merah tua yang berharga itu dan berubah menjadi debu. Sementara itu, mereka sendiri tersapu gelombang tekanan. Semuanya batuk darah, terbang ke kejauhan. Gua Awan Api bersinar, membuat kehampaan bergetar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah beraneka warna dan dengan cepat dikejar, akan turun dan membunuh mereka semua. Mata si Hao bersinar karena kedinginan. Dia mendengus ringan sambil berdiri di tengah kerumunan. Di sekelilingnya, teratai emas bermekaran, membentuk cahaya warna-warni keemasan tak berujung yang meluap ke langit, menghadap penguasa yang berharga itu. Kedua pihak bentrok. Teratai emas memenuhi langit, menghentikan penguasa berharga itu.
Apa? Banyak orang berteriak ketakutan. Pemandangan seperti ini sangat spektakuler. Sebenarnya ada seseorang yang cocok dengan harta rahasia luar biasa ini. Kita harus ingat bahwa ini mewakili batas absolut suatu dunia. Dapat dikatakan bahwa setelah item ini dikeluarkan, item tersebut tidak ada bandingannya di antara para ahli tertinggi. Namun nyatanya dihentikan. Merusak. Laki-laki berpakaian merah itu berteriak, melakukan segala yang dia bisa untuk menggerakkan benda berharga itu. Simbol gua awan api sangat padat. Petir bergemuruh. Kekuatan yang tak terbayangkan dilepaskan. Meskipun itu hanya kekuatan tingkat ahli tertinggi, masih ada yang tahu berapa kali lebih kuat daripada orang biasa pada tingkat yang sama. Kekuatan suci itu, meskipun tidak pernah dilepaskan, dipengaruhi oleh batasan hukum alam, untaian aura itu masih menyebar di udara, benar-benar mengintimidasi. Penguasa awan api menukik ke bawah seperti naga surgawi merah, kekuatannya sangat mengejutkan. Ia mengeluarkan tangisan drakonik dan auman harimau. Disertai awan merah pekat sehingga menyebabkan amukan gunung dan sungai. Itu sangat mengintimidasi. Sial! Sayangnya, ia masih mengalami pukulan keras, kali ini bahkan gemetar, terlempar kembali oleh teratai emas. Orang seperti apa? Alis ahli muda berpakaian merah gua awan api berdiri tegak. Dia tahu bahwa jika orang lain tidak memahami harta rahasia yang sama mengejutkannya, maka dia adalah individu yang tangguh. Siu! Kilatan cahaya keemasan melintas, hampir menghilangkan kepalanya. Seekor teratai emas terbang melewatinya, memotong seikat rambutnya. Selain itu, angin kencang menyapu tubuhnya. Setelah suara peu, dia batuk seteguk darah. Yang lainnya terguncang. Mereka berdiri bersamanya, dengan serius. Mereka juga membuat cermin tulang yang menyinarinya di sini untuk menyelidiki latar belakang orang itu. Adapun ahli tertinggi lainnya, mereka semua merasa ngeri. Betapa kuatnya makhluk ini, secara tak terduga mampu menolak harta rahasia tertinggi seperti penguasa awan api. Namun, ketika semua orang melihat ke tempat itu lagi, semua jejak menghilang. Teratai emas tersebar, berubah menjadi bintik cahaya keemasan. Tidak ada yang tersisa. Si Hao mengerutkan kening. Baru saja, dialah yang baru saja mengambil tindakan, gambaran ajaib yang dia kental setelah melewati kesengsaraan. Teratai emas ada di mana-mana, dan setiap tangkainya sangat kuat, mampu menghancurkan artefak berharga. Baru saja, dia mengujinya, dan itu sungguh tidak biasa. Dia merasa sangat tidak nyaman di dalam hati. Gerbang hantu Drake Dao dan gua awan api terlalu mendominasi, berani melakukan ini. Ketika dia melihat cermin tulang di tangan pihak lain, dia tahu bahwa itu pasti sebuah benda yang digunakan untuk menyelidiki mereka yang memiliki darah orang berdosa. Ketika ahli tertinggi dari Provinsi Xin yang terluka bergabung kembali ke kerumunan, sehingga menghilang, Si Hao tidak mengambil tindakan lagi. Sebaliknya, dia berjalan ke arah lain untuk melihatnya. Itu karena ada 8 jalan di sini, terbagi menjadi 8 arah yang menuju ke altar kuno yang maha tinggi. Dia ingin melihat seperti apa setiap jalurnya. Kalian semua, minggir ke belakang. Benar saja, ada beberapa orang yang menghalangi jalan dari jalur lain juga. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna perak yang berharga. Semuanya memancarkan energi dingin yang mengintimidasi. Mereka mengincar semua orang dari Provinsi Xin, tidak mengizinkan mereka berada di depan, menuntut mereka masuk terakhir. Apa hakmu melakukan ini? Anda semua merebut sejumlah tempat kami, dan masih menindas kami di sini. Ini keterlaluan. Ada seorang gadis di sini yang sangat marah hingga dia hampir menangis. Hak kami berasal dari sekte kami, menjalankan hukum di surga. Kami berhak memerintah kalian semua, dan kami meminta kalian semua keturunan darah orang berdosa mundur ke belakang. Seseorang berkata dengan dingin. Si Hao memperhatikan dari jauh. Ini adalah warisan kuno lainnya, lembah sejati Luofu, sekte besar lainnya yang namanya mengguncang alam yang lebih tinggi, yang telah mendominasi banyak provinsi. Si Hao hanya bisa menghela nafas. Orang-orang yang menargetkan, memantau, dan menekan warisan Provinsi Xin semuanya memiliki latar belakang yang mengejutkan, masing-masing lebih hebat dari sebelumnya, lebih kuno dari sebelumnya. Dia terguncang dalam hati. Mungkin hanya sekte besar dengan sejarah yang dalam dan panjang yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal ini. Tidak diketahui apakah ada orang lain di belakang mereka.
menjalankan hukum langit dengan wewenang untuk mengambil keputusan. Si Hao tertawa dingin. Bahkan jika sekte-sekte besar ini benar-benar memiliki pemahaman diam-diam dan dapat bekerja sama untuk menyembunyikan langit dengan tangan mereka, nada seperti ini masih terlalu egois. Dia mengunjungi jalan lain, dan semuanya seperti ini, dengan beberapa sekte besar menghalangi jalan. Faktanya, dia telah mengetahui bahwa target utama orang-orang ini adalah menemukan orang yang dahinya bersinar dengan cahaya suci, darah orang berdosa bertebaran di awan. Si Hao sudah memperkirakan ini. Mereka semua datang untuknya. Terutama jalan terakhir di mana bahkan ada sekelompok orang yang terkait dengan 6 Raja Mahkota Ning Chuan, berjaga di sini atas perintahnya. Tentu saja, Ning Chuan sendiri tidak pernah muncul, karena dia tidak harus berpartisipasi dalam alam roh. Dia memerintahkan hal ini murni demi mencari tahu siapakah orang yang memiliki darah kental pendosa itu. Dao saudara, kita harus bekerja sama untuk menemukan orang itu. Kelompok orang ini masih mempertimbangkan ketika mereka berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. 6 Raja Mahkota telah memerintahkan bahwa untuk melindungi perdamaian dunia, iblis jahat yang dosanya tersebar di awan harus dilenyapkan. Saat kalimat ini diucapkan, mata Si Hao menjadi lebih dingin, niat membunuh menyebar di udara. 8 arah, 8 jalur, tetapi semuanya dijaga oleh orang-orang yang menargetkan di sini untuk menemukannya. Si Hao melihat mereka. Orang-orang ini semua memegang cermin rahasia, mampu menerangi simbol darah orang berdosa di dahinya, membuat polanya melesat ke langit. Hal ini sulit untuk dihindari. Kalau begitu aku akan melakukan pembantaian. Si Hao berkata dengan dingin. Karena gangguan besar terjadi dan hal-hal akan terjadi seperti ini, tidak mungkin dia berhenti di sini. Dia tidak takut pada orang-orang di alam roh ini. Sekalipun Dewa Surgawi datang, mereka tetap harus bersujud di hadapannya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah tubuh fisiknya di dunia luar. Namun, dari apa yang dia kumpulkan, ada formasi besar tabu yang melindunginya, dan dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah ada masalah dengan itu. Itu adalah hukum alam yang kejam yang tidak dapat diintervensi oleh para ahli dari dunia luar. Setelah kejadian di sini selesai, 10.000 ahli tertinggi secara otomatis akan dikirim melalui formasi transportasi dan memasuki wilayah luas tak berpenghuni. Saat itu, dia tidak perlu khawatir lagi. Bahkan jika sesuatu yang benar-benar tidak terduga terjadi, batu penyerang ilahi juga melindungiku. Ia memiliki simbol penghancur alam, jadi pergi seharusnya tidak menjadi masalah. Si Hao mengambil keputusan tegas bahwa dia akan mengambil tindakan keras di sini. Pada saat ini, orang-orang dari dunia luar juga masuk, hanya saja mereka tidak bisa mendekat. Mereka semua menyaksikan dari kejauhan sambil menatap altar yang sebesar gunung. Cairan makhluk tertinggi menjadi penuh lagi. Seseorang berteriak ketakutan. Ini jelas merupakan cairan berharga yang langka, efeknya menakjubkan, mampu memelihara semangat, dan memperkuat inti Dao. Itu membuat orang iri, hanya saja, mereka tidak bisa mendapatkannya. Pasalnya, altar itu terlalu misterius, sulit mencapai titik tertinggi. Hampir mustahil mendapatkan cairan berharga di mangkuk batu itu. Tak sedikit orang, demi keturunannya, yang melupakan dirinya sendiri. Mereka semua datang ke sini untuk mencoba, namun pada akhirnya semuanya gagal dan tidak dapat memperolehnya. Apa yang terjadi? Berbagai sekte yang datang untuk menonton semuanya terkejut. Ada satu rute yang menjadi gemerlap dengan simbol-simbol, fluktuasi energinya menakutkan. Pertempuran besar yang menentukan sedang dilakukan. Orang yang darah orang berdosanya tersebar di awan telah muncul. Semua orang menjadi tercengang. Mereka yang berada di jalur lain mungkin tidak menyadarinya, tapi mereka menghadap langsung ke jalur ini, jadi mereka dengan jelas melihat seberkas cahaya melonjak ke langit, membentuk karakter dosa. Itu sangat luar biasa. Sementara ke arah sana, terjadi kerusuhan lebih parah lagi. Banyak orang yang berteriak, saat ini sedang bertarung dengan sengit. Orang-orang lembah sejati Luofu bertemu dengannya, dan sebagai hasilnya terjadi pertempuran hebat. Segera setelah itu, sosok-sosok berdarah bergegas keluar untuk melarikan diri ke arah lain, membuat semua orang terguncang. Orang-orang lembah sejati Luofu dikalahkan, melarikan diri satu persatu. Cukup banyak dari mereka yang terbunuh. Sungguh pemuda yang kuat, yang secara tak terduga benar-benar berani mengambil tindakan, langsung membunuh banyak orang.
Kepala-kepala berjatuhan, mayat mereka menumpuk di gunung kecil. Semua orang sangat terguncang. Sedangkan untuk area di dekat jalan itu, banyak ahli tertinggi yang bahkan lebih terkejut, merasa sangat terkejut. Seorang pemuda, seperti Raja Iblis, melancarkan pembantaian, menyapu semua musuh. Silakan, tidak ada yang berani menghentikanmu. Si Hao bergegas menuju gadis yang sangat marah hingga dia akan menangis dan memberinya senyuman hangat, membiarkan dia dan yang lainnya melanjutkan. Kemudian, dia bergegas ke tempat lain, serta tempat dia memulai. Ada orang-orang dari gerbang hantu Drake Dao, serta ahli gua awan api yang memegang harta rahasia tertinggi. Sikap mereka sangat berlebihan. Darah orang berdosa mengejutkan langit. Alam roh ditakdirkan untuk kekacauan. 8 arah, 8 jalur, semuanya mengelilingi altar besar di tengahnya. Altar kuno makhluk tertinggi, struktur yang bahkan lebih tinggi dari gunung, mencapai awan, sangat besar. Selain itu, bahkan ada hukum alam spasial yang aneh di sekitar tempat ini. Itulah sebabnya pertempuran menentukan di jalur lain tidak akan disaksikan oleh orang-orang dari jalur lain. Ketika Si Hao muncul dan berjalan ke depan, dia tidak menarik perhatian apapun. Sebaliknya, ada gangguan di depan yang menarik perhatian semua pakar tertinggi di sini. Ada orang-orang dari Provinsi Xin yang ingin melewatinya dengan paksa. Kamu, dan yang lainnya, siapa yang kamu coba bodohi? Jangan berpikir bahwa saya tidak dapat mengatakan bahwa Anda memiliki darah orang berdosa. Anda masih berani berada di depan. Menjauhlah dariku dan beri jalan bagi yang lain. Wanita berbibir tipis dari gerbang hantu Drake Dao berbicara, kata-katanya tajam dan wajahnya dingin. Wajahnya yang masih dianggap cantik membawa hinaan dan hinaan. Kali ini jelas berbeda. Ada banyak orang dari Provinsi Xin, dan semuanya mengaktifkan artefak berharga, berencana menyerang bersama, karena mereka merasa terlalu tertekan. Laki-laki berpakaian merah gua awan api memiliki darah di sudut bibirnya. Dia memegang penggaris yang berharga itu sambil dengan dingin melihat keluar, melepaskan tekanan yang besar. Di sekelilingnya, orang lain terlihat tidak serius, tapi mereka semua berhati-hati. Mereka tidak melihat pada kelompok orang ini, melainkan pada seluruh kelompok ahli tertinggi, mencari sesuatu. Jelas sekali mereka khawatir orang yang menggunakan teratai emas akan muncul kembali. Ketika kedua belah pihak saling berhadapan dengan gugup, semua orang tiba-tiba melihat seorang pemuda berjalan maju, melangkah ke tempat kejadian. Suasana hati seperti ini sangat tegang, namun tiba-tiba dia memecah keheningan ini. Kamu, mundur ke samping dulu. Masuklah setelah kita berurusan dengan orang-orang ini. Wanita gerbang hantu Drake Dao berbicara, bibir tipisnya membawa niat dingin saat dia menatap Si Hao. Jika saya ingin masuk, mengapa saya memerlukan izin Anda untuk melakukannya? Si Hao tidak menghentikan langkahnya tidak berubah saat dia terus maju. Kamu, cukup berani. Wanita itu mengerutkan kening saat dia menatapnya. Saat ini, semua orang menjadi terkejut. Pemuda ini penuh percaya diri, tanpa diduga berani berbicara dengan orang-orang dari dua warisan seperti ini, tidak sederhana sama sekali. Shua! Secercah cahaya melintas. Di depan jalan, di belakang punggung laki-laki berpakaian merah gua awan api, seorang ahli muda yang terlihat agak acuh tak acuh dengan ringan menggerakkan cermin tulang di tangannya. Akibatnya, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Hanya dengan goyangan biasa ini, dahi pemuda yang berjalan di atasnya bersinar, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Dia tampak seperti anak dewa matahari, dikelilingi oleh cahaya cemerlang, energi darah melonjak. Karakter dosa muncul di dahinya, menyebarkan awan di atas. Itu kamu. Menemukanmu, keturunan darah orang berdosa, pola ukiran yang sangat kejam. Semua orang terkejut, ekspresi mereka sangat berubah. Penerangan biasa ini secara tak terduga mengungkap apa yang mereka cari. Begitu mudah, bersikap begitu riang saat dia berjalan mendekat. Hal ini tampaknya tidak realistis. Mereka awalnya mengira akan sulit menemukannya, percaya bahwa orang ini tidak berada di Provinsi Xin, namun pada akhirnya, dia benar-benar muncul. Adapun pihak lain, para ahli tertinggi lainnya tergerak. Selama beberapa hari terakhir ini, kejadian mengenai keturunan darah orang berdosa yang dahinya mengeluarkan cahaya suci, menghamburkan awan, telah menimbulkan keributan besar, membuat semua sekte tidak bisa duduk diam. Siapa yang menyangka akan melihat orang ini dengan mata kepalanya sendiri? Dia muncul.
Apakah dia akan menantang beberapa warisan? Mata semua orang mulai berbinar, semuanya menahan napas. Emosi dan kegembiraan yang luar biasa muncul di dalam diri mereka. Terutama mereka yang berasal dari Provinsi Xin, darah mereka melonjak, rasanya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekarang setelah sosok seperti ini muncul, apakah mereka akan mengeluarkan mereka dari kesulitan ini? Adapun Si Hao sendiri, dia cukup kedinginan. Dia memandang orang-orang yang menghalangi jalan dengan acuh tak acuh. Melalui apa yang telah terjadi, dia mengetahui warisan mana yang sebenarnya menargetkan Provinsi Xin, menekan keturunan darah orang berdosa. Lembah Sejati Luofu, Gerbang Hantu Drake Dao, Gua Awan Api, dan lainnya. Mereka semua adalah sekte besar tingkat atas yang paling kuno. Hal ini membuat pikirannya tenggelam. Tidak heran darah orang berdosa dianiaya. Dengan bergabungnya warisan yang tak tertandingi ini, itu benar-benar membuat hati seseorang bergetar. Mereka benar-benar bisa menutupi langit dengan tangan mereka, menyembunyikan kebenaran. Hanya saja, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini tidak sepenuhnya memusnahkan penduduk Provinsi Xin. Apakah mereka merasa was-was? Apakah mereka mengkhawatirkan sesuatu? Si Hao sangat tenang saat ini, memikirkan banyak hal. Mungkinkah setelah menyegel langit dan bumi, keturunan darah orang berdosa yang melindungi perbatasan masih hidup? Beberapa dari mereka masih hidup di dunia ini setelah bertahun-tahun? Ketika dia memikirkan hal ini, pikiran Si Hao bergetar hebat. Jika orang-orang itu kembali hidup, kejadian apa yang akan terjadi? Berpikir sampai saat ini, darah perannya mulai mendidih. Kalian semua mundur. Si Hao berkata, menyuruh para ahli tertinggi di Provinsi Xin mundur ke samping. Dia menghadapi orang-orang ini sendirian. Kumpulkan yang lain. Orang-orang ini gemetar dalam hati. Meskipun mereka tahu bahwa kepadatan darah orang berdosa tidak berarti Si Hao akan mendapat keuntungan, mereka tetap khawatir, dan melapor ke warisan lainnya. Ada seseorang yang ingin pergi dan mengirim pesan ke 7 jalur lainnya. Tidak seorang pun dari kalian yang berpikir untuk pergi, kata Si Hao. Meski terlihat halus dan cantik, saat dia berjalan sendirian, ada gelombang tekanan yang membuat hati orang lain bergetar. Kamu pikir kamu bisa menghentikan orang lain untuk pergi hanya dengan mengucapkan kata-kata itu? Seseorang mencibir, berubah menjadi aliran cahaya, hendak pergi. Shua! Tubuh Si Hao bersinar, bumi menjadi beberapa inci, menyusut ribuan sang menjadi beberapa inci, melintasi jarak ini. Dia melepaskan tinjunya. Pikiran semua orang bergetar. Seberapa cepat kecepatan ini? Hanya dengan sekejap di depan mata mereka, mereka kehilangan jejak keberadaannya. Pada saat yang sama, pancaran cahaya ilahi surgawi melonjak. Ini hanya pancaran sinar kepalan tangan pemuda ini, namun ia melesat melintasi langit seperti kilat, menembaki hamparan bintang jatuh. Ini terlalu brilian. Ah, seseorang berteriak keras di sana, menggunakan persenjataan suci untuk memblokir serangan ini dan menggunakan metode rahasia juga, tapi semuanya tetap tidak berguna. Ini adalah ahli tertinggi yang mencapai tingkat sempurna, serta elit heroik dari sekte besar, namun dia diledakkan seperti orang-orangan sawah, dan kemudian meledak di udara. Tinju pemuda itu terlalu kejam, menghancurkan artefak magis tingkat dewa dan menghancurkan seorang jenius hingga berkeping-keping. Ini semua dilakukan dengan satu serangan. Dengan suara Shua, bayangan berkedip. Dia berdiri di medan perang lagi, sudut bajunya menari-nari. Matanya jernih, tubuhnya dikelilingi pancaran cahaya suci, seolah dia belum pernah meninggalkan tempat ini. Metode seperti ini mengejutkan semua orang. Laki-laki berpakaian merah Gua Awan Api mengambil tindakan. Dia mengeluarkan penguasanya yang berharga. Secercah cahaya merah beraneka warna bergerak di udara, menerangi keabadian. Penguasa ini terlalu istimewa. Jika ia tidak menerima batasan dari alam roh ini, kekuatannya tidak akan terbatas. Ini adalah harta rahasia tingkat tertinggi, yang juga bisa disebut senjata tertinggi di dunia budidaya. Biasanya, di sini tidak ada tandingannya. Pada saat yang sama, gadis gerbang hantu Drake Dao mengambil tindakan. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya warna-warni. Tendon naga banjir muncul, membentuk tali yang menjulur ke arah Si Hao. Tali pengikat abadi. Seseorang berteriak ketakutan. Ini bukanlah benda biasa, tapi harta rahasia yang disempurnakan secara pribadi oleh Master Dao kuno sektenya.
Meskipun senjata itu hanya bisa menampilkan kekuatan di alam pakar tertinggi di sini, senjata itu masih bisa dianggap sebagai senjata tertinggi. Ini adalah biaya yang besar, datang ke sini dengan senjata pembunuh yang hebat, apalagi hanya satu senjata saja. Hal ini membuat para ahli tertinggi dari semua pihak merasa takut. Sekte-sekte besar yang sangat kuno dan berkembang ini begitu peduli dengan keturunan darah orang berdosa. Mereka jelas-jelas mencoba membunuh orang yang dahinya mengeluarkan cahaya suci, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Pada saat yang sama, orang lain juga mengambil tindakan. Ada beberapa orang yang bergegas dari semua sisi untuk memberikan bantuan. Sial! Di sekitar Sihau, teratai emas ada di mana-mana, melonjak dengan cahaya tak berujung. Seolah-olah gelombang emas naik dan turun, menerangi langit. Mereka menghentikan penguasa merah yang berharga itu. Pada saat yang sama, dia dengan tangan kosong menangkap tali pengikat abadi, dan di telapak tangannya, bintang-bintang bergerak satu demi satu. Itu terbentuk dari petir, membentuk sungai bintang. Bunuh! Pertempuran besar dimulai. Sekelompok orang menyerang Sihau, tapi dia tidak mundur setengah langkah, malah menyambut dua artefak tertinggi ini. Dia maju terus dengan keberanian yang tak tertandingi, bertempur hebat melawan mereka. Sementara itu, di dalam tubuhnya, sosok-sosok bermunculan satu demi satu, dengan sangat cepat hingga ekstrim. Itu adalah tubuh spiritual, yang mengejar individu yang baru saja pergi dari kejauhan. Puff! Sederhana dan tirani, aura tubuh spiritual Sihau melahap gunung dan sungai, kekuatan surga meluap. Lawan mereka diledakkan satu demi satu, meledak di udara. Hujan darah berhamburan. Mata masyarakat Provinsi Sin berkaca-kaca karena kegembiraan. Baru saja, hati mereka cemberut, menderita penghinaan yang luar biasa. Sekarang, seseorang keluar untuk mereka, melancarkan pembantaian besar-besaran, terus maju tanpa bisa dihentikan, membuat darah mereka melonjak dalam diri mereka. Senjata tertinggi tidak berguna. Para ahli tertinggi di dekatnya merasa khawatir. Jumlahnya ada beberapa puluh ribu, dan semuanya tercengang. Mereka mewakili artefak magis ekstrim yang tak tertandingi di sini. Namun pada akhirnya, orang ini menghentikan mereka, terlebih lagi dengan cara yang sangat tenang saat dia membantai ke depan. Tinjunya menghantam keluar, langsung mendarat di penguasa berharga berwarna darah itu, meledakkannya. Itu berubah menjadi sambaran petir berwarna darah, hampir membunuh laki-laki berpakaian merah gua awan api di tempat. Bum-bum. Petir meletus tanpa henti dari telapak tangan Sihau, berubah menjadi untayan bintang, bertabrakan dengan tali pengikat abadi. Petir meletus tanpa henti, meledakkannya hingga mengeluarkan suara tapan, seolah tangisan drakonik mengguncang 9 langit. Di kejauhan, nama-nama besar dan dewa surgawi dari berbagai sekte terkejut. Pemuda ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu? Bukan karena senjata tertinggi saja tidak cukup, tapi pemuda ini terlalu tangguh. Dia adalah bakat luar biasa di antara makhluk tertinggi. Senjata tertinggi, melawan individu tertinggi, meskipun mereka memiliki satu atau dua, itu masih belum cukup. Rambut hitam pemuda itu menari-nari, matanya mengeluarkan aliran petir dingin. Pada saat ini, energi darah melonjak ke langit, bergolak seperti laut. Dia hanyalah seorang manusia tunggal, namun kekuatannya sepertinya telah menindas langit dan bumi, menindas dunia, mengabaikan semua musuh. Penguasa awan api diledakkan lagi, mengeluarkan teriakan ringan. Sihau seperti Raja Iblis. Dengan mengangkat tangannya, pancaran cahaya ilahi meruntuhkan kehampaan. Dia melancarkan tinju yang sangat kuat. Ah! Ahli gua awan api, pria berpakaian merah yang menduduki peringkat terdepan di sektenya, bahkan saat menggunakan harta rahasia tertinggi jenis ini, tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Ahli itu terbang keluar, dan dia mengeluarkan banyak darah. Angin yang disebabkan oleh tinju itu menyapu. Separuh tubuhnya terbelah. Raja Iblis muda yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci menekan ke depan, sekali lagi menyerang keluar. Langit dan bumi bergemuruh. Ahli gua awan api hancur berkeping-keping, pikiran dan jiwanya hancur. Adapun penguasa yang berharga, itu berubah menjadi aliran cahaya, secara tak terduga melarikan diri ke dalam kehampaan, langsung menghilang dari tempat aslinya. Sihau berbalik, menatap wanita itu. Bergerak bersama, bunuh dia! Teriak perempuan gerbang hantu Drake Dao. Saat ini, dia benar-benar ketakutan.
Bahkan bukan talenta luar biasa, makhluk muda tertinggi dalam suatu ras bisa sekuat ini, bukan? Bahkan senjata tertinggi pun tidak berguna, tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Hal ini membuatnya merasa ketakutan, sama sekali tidak memiliki kesombongan sebelumnya. Ekspresi kasarnya digantikan oleh rasa takut. Teratai emas bermekaran di mana-mana, terjerat dengan tali pengikat abadi untuk mematahkannya secara paksa. Puff! Segera setelah itu, tangan Si Hao melayang seperti pedang surgawi yang luar biasa, tajam dan cemerlang. Kepala wanita itu terbang keluar, membawa banyak darah. Mayatnya yang tanpa kepala roboh ke tanah. Si Hao berjalan mendekat, seluruh tubuhnya bersinar, tinjunya mencapai daging dan telapak tangannya melihat darah. Murid heroik dari dua sekte kuno dibunuh satu demi satu, semuanya dibantai. Cahaya kepalan tangan meluap ke langit, energi darah seperti gelombang laut. Si Hao berdiri di medan perang sendirian, mayat-mayat bersemayam di sekelilingnya. Semua orang terbunuh, darah sekarat di tempat ini menjadi merah. Kemudian, hujan cahaya turun, dan tubuh-tubuh ini menghilang. Beberapa puluh ribu ahli tertinggi terdiam, semuanya tercengang, jiwa mereka gemetar. Kekuatan macam apa ini? Di kejauhan, nama-nama besar dan dewa surgawi dari berbagai sekte gemetar. Orang ini sebenarnya bisa melakukan ini. Bahkan senjata tertinggi pun tidak berguna, tidak mampu menghentikannya sama sekali. Si Hao melepaskan pandangan dingin ke kejauhan. Tingkat yang lebih tinggi dari masing-masing sekte bergetar di dalam hati, terutama Gua Awan Api, dan Dewa Surgawi Gerbang Hantu Drake Dao. Mereka semua kaget. Apa yang coba dilakukan oleh keturunan darah orang berdosa ini? Mungkinkah dia akan menantang mereka? Bunuh mereka dengan baik. Orang-orang di Provinsi Sin membalas, darah mereka melonjak, menangis dengan keras. Tempat ini penuh dengan keributan. Si Hao berjalan ke depan, mendekati altar kuno yang maha tinggi yang megah itu. Karena kalian semua berani memblokir jalan dan melakukan ini, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan juga. Dia mendekati altar kuno, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik ke arah awan, berkata, dengan saya di sini, Gerbang Hantu Drake Dao, Lembah Sejati Luofu, Gua Awan Api dan yang lainnya, warisan kalian semua bisa melupakan memiliki satu warisan. Jika ada yang berani melangkah lebih dekat, aku akan membunuh mereka tanpa kecuali. Semua orang terguncang. Warisan yang kuat itu, semua muridnya akan dikurung, tidak dapat melewati cobaan ini. Ini terlalu gila. Ini mengurangi keberuntungan alami sekte-sekte besar itu, memanfaatkan kesempatan mereka untuk memasuki Immortal Ancient. Si Hao seperti gunung besar saat dia berdiri di depan altar, menghentikan semua sekte, menekan semua musuh di sini. 8 arah, 8 jalur, semuanya mengelilingi altar besar di tengahnya. Altar kuno makhluk tertinggi, struktur yang bahkan lebih tinggi dari gunung, mencapai awan, sangat besar. Selain itu, bahkan ada hukum alam spasial yang aneh di sekitar tempat ini. Itulah sebabnya pertempuran menentukan di jalur lain tidak akan disaksikan oleh orang-orang dari jalur lain. Ketika Si Hao muncul dan berjalan ke depan, dia tidak menarik perhatian apapun. Sebaliknya, ada gangguan di depan yang menarik perhatian semua pakar tertinggi di sini. Ada orang-orang dari Provinsi Sin yang ingin melewatinya dengan paksa. Kamu, dan yang lainnya, siapa yang kamu coba bodohi? Jangan berpikir bahwa saya tidak dapat mengatakan bahwa Anda memiliki darah orang berdosa. Anda masih berani berada di depan. Menjauhlah dariku dan beri jalan bagi yang lain. Wanita berbibir tipis dari Gerbang Hantu Drake Dao berbicara, kata-katanya tajam dan wajahnya dingin. Wajahnya yang masih dianggap cantik membawa hinaan dan hinaan. Kali ini jelas berbeda. Ada banyak orang dari Provinsi Sin, dan semuanya mengaktifkan artefak berharga, berencana menyerang bersama, karena mereka merasa terlalu tertekan. Laki-laki berpakaian merah Gua Awan Api memiliki darah di sudut bibirnya. Dia memegang penggaris yang berharga itu sambil dengan dingin melihat keluar, melepaskan tekanan yang besar. Di sekelilingnya, orang lain terlihat tidak serius, tapi mereka semua berhati-hati. Mereka tidak melihat pada kelompok orang ini, melainkan pada seluruh kelompok ahli tertinggi, mencari sesuatu. Jelas sekali mereka khawatir orang yang menggunakan teratai emas akan muncul kembali. Ketika kedua belah pihak saling berhadapan dengan gugup, semua orang tiba-tiba melihat seorang pemuda berjalan maju, melangkah ke tempat kejadian. Suasana hati seperti ini sangat tegang, namun tiba-tiba dia memecah keheningan ini. Kamu, mundur ke samping dulu.
Masuklah setelah kita berurusan dengan orang-orang ini. Wanita gerbang hantu Drake Dao berbicara, bibir tipisnya membawa niat dingin saat dia menatap Si Hao. Jika saya ingin masuk, mengapa saya memerlukan izin Anda untuk melakukannya? Si Hao tidak menghentikan langkahnya tidak berubah saat dia terus maju. Kamu, cukup berani. Wanita itu mengerutkan kening saat dia menatapnya. Saat ini, semua orang menjadi terkejut. Pemuda ini penuh percaya diri, tanpa diduga berani berbicara dengan orang-orang dari dua warisan seperti ini, tidak sederhana sama sekali. Shua! Secercah cahaya melintas. Di depan jalan, di belakang punggung laki-laki berpakaian merah gua awan api, seorang ahli muda yang terlihat agak acuh tak acuh dengan ringan menggerakkan cermin tulang di tangannya. Akibatnya, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Hanya dengan goyangan biasa ini, dahi pemuda yang berjalan di atasnya bersinar, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Dia tampak seperti anak dewa matahari, dikelilingi oleh cahaya cemerlang, energi darah melonjak. Karakter dosa muncul di dahinya, menyebarkan awan di atas. Itu kamu. Menemukanmu, keturunan darah orang berdosa, pola ukiran yang sangat kejam. Semua orang terkejut, ekspresi mereka sangat berubah. Penerangan biasa ini secara tak terduga mengungkap apa yang mereka cari. Begitu mudah, bersikap begitu riang saat dia berjalan mendekat. Hal ini tampaknya tidak realistis. Mereka awalnya mengira akan sulit menemukannya, percaya bahwa orang ini tidak berada di Provinsi Xin, namun pada akhirnya, dia benar-benar muncul. Adapun pihak lain, para ahli tertinggi lainnya tergerak. Selama beberapa hari terakhir ini, kejadian mengenai keturunan darah orang berdosa yang dahinya mengeluarkan cahaya suci, menghamburkan awan, telah menimbulkan keributan besar, membuat semua sekte tidak bisa duduk diam. Siapa yang menyangka akan melihat orang ini dengan mata kepalanya sendiri? Dia muncul. Apakah dia akan menantang beberapa warisan? Mata semua orang mulai berbinar, semuanya menahan napas. Emosi dan kegembiraan yang luar biasa muncul di dalam diri mereka. Terutama mereka yang berasal dari Provinsi Xin, darah mereka melonjak, rasanya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekarang setelah sosok seperti ini muncul, apakah mereka akan mengeluarkan mereka dari kesulitan ini? Adapun Si Hao sendiri, dia cukup kedinginan. Dia memandang orang-orang yang menghalangi jalan dengan acuh tak acuh. Melalui apa yang telah terjadi, dia mengetahui warisan mana yang sebenarnya menargetkan Provinsi Xin, menekan keturunan darah orang berdosa. Lembah Sejati Luofu, Gerbang Hantu Drake Dao, Gua Awan Api, dan lainnya. Mereka semua adalah sekte besar tingkat atas yang paling kuno. Hal ini membuat pikirannya tenggelam. Tidak heran darah orang berdosa dianiaya. Dengan bergabungnya warisan yang tak tertandingi ini, itu benar-benar membuat hati seseorang bergetar. Mereka benar-benar bisa menutupi langit dengan tangan mereka, menyembunyikan kebenaran. Hanya saja, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini tidak sepenuhnya memusnahkan penduduk Provinsi Xin. Apakah mereka merasa was-was? Apakah mereka mengkhawatirkan sesuatu? Si Hao sangat tenang saat ini, memikirkan banyak hal. Mungkinkah setelah menyegel langit dan bumi, keturunan darah orang berdosa yang melindungi perbatasan masih hidup? Beberapa dari mereka masih hidup di dunia ini setelah bertahun-tahun? Ketika dia memikirkan hal ini, pikiran Si Hao bergetar hebat. Jika orang-orang itu kembali hidup, kejadian apa yang akan terjadi? Berpikir sampai saat ini, darah perangnya mulai mendidih. Kalian semua mundur. Si Hao berkata, menyuruh para ahli tertinggi di Provinsi Xin mundur ke samping. Dia menghadapi orang-orang ini sendirian. Kumpulkan yang lain. Orang-orang ini gemetar dalam hati. Meskipun mereka tahu bahwa kepadatan darah orang berdosa tidak berarti Si Hao akan mendapat keuntungan, mereka tetap khawatir, dan melapor ke warisan lainnya. Ada seseorang yang ingin pergi dan mengirim pesan ke 7 jalur lainnya. Tidak seorang pun dari kalian yang berpikir untuk pergi, kata Si Hao. Meski terlihat halus dan cantik, saat dia berjalan sendirian, ada gelombang tekanan yang membuat hati orang lain bergetar. Kamu pikir kamu bisa menghentikan orang lain untuk pergi hanya dengan mengucapkan kata-kata itu? Seseorang mencibir, berubah menjadi aliran cahaya, hendak pergi. Shua! Tubuh Si Hao bersinar, bumi menjadi beberapa inci, menyusut ribuan sang menjadi beberapa inci, melintasi jarak ini. Dia melepaskan tinjunya. Pikiran semua orang bergetar. Seberapa cepat kecepatan ini?
Hanya dengan sekejap di depan mata mereka, mereka kehilangan jejak keberadaannya. Pada saat yang sama, pancaran cahaya ilahi surgawi melonjak. Ini hanya pancaran sinar kepalan tangan pemuda ini, namun ia melesat melintasi langit seperti kilat, menembaki hamparan bintang jatuh. Ini terlalu brilian. Ah, seseorang berteriak keras di sana, menggunakan persenjataan suci untuk memblokir serangan ini dan menggunakan metode rahasia juga, tapi semuanya tetap tidak berguna. Ini adalah ahli tertinggi yang mencapai tingkat sempurna, serta elit heroik dari sekte besar, namun dia diledakkan seperti orang-orangan sawah, dan kemudian meledak di udara. Tinju pemuda itu terlalu kejam, menghancurkan artefak magis tingkat dewa dan menghancurkan seorang jenius hingga berkeping-keping. Ini semua dilakukan dengan satu serangan. Dengan suara syua, bayangan berkedip. Dia berdiri di medan perang lagi, sudut bajunya menari-nari. Matanya jernih, tubuhnya dikelilingi pancaran cahaya suci, seolah dia belum pernah meninggalkan tempat ini. Metode seperti ini mengejutkan semua orang. Laki-laki berpakaian merah gua awan api mengambil tindakan. Dia mengeluarkan penguasanya yang berharga. Secercah cahaya merah beraneka warna bergerak di udara, menerangi keabadian. Penguasa ini terlalu istimewa. Jika ia tidak menerima batasan dari alam roh ini, kekuatannya tidak akan terbatas. Ini adalah harta rahasia tingkat tertinggi, yang juga bisa disebut senjata tertinggi di dunia budidaya. Biasanya, di sini tidak ada tandingannya. Pada saat yang sama, gadis gerbang hantu Drake Dao mengambil tindakan. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya warna-warni. Tendon naga banjir muncul, membentuk tali yang menjulur ke arah Si Hao. Tali pengikat abadi. Seseorang berteriak ketakutan. Ini bukanlah benda biasa, tapi harta rahasia yang disempurnakan secara pribadi oleh Master Dao kuno sektenya. Meskipun senjata itu hanya bisa menampilkan kekuatan di alam pakar tertinggi di sini, senjata itu masih bisa dianggap sebagai senjata tertinggi. Ini adalah biaya yang besar, datang ke sini dengan senjata pembunuh yang hebat, apalagi hanya satu senjata saja. Hal ini membuat para ahli tertinggi dari semua pihak merasa takut. Sekte-sekte besar yang sangat kuno dan berkembang ini begitu peduli dengan keturunan darah orang berdosa? Mereka jelas-jelas mencoba membunuh orang yang dahinya mengeluarkan cahaya suci, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Pada saat yang sama, orang lain juga mengambil tindakan. Ada beberapa orang yang bergegas dari semua sisi untuk memberikan bantuan. Sial! Di sekitar Si Hao, teratai emas ada di mana-mana, melonjak dengan cahaya tak berujung. Seolah-olah gelombang emas naik dan turun, menerangi langit. Mereka menghentikan penguasa merah yang berharga itu. Pada saat yang sama, dia dengan tangan kosong menangkap tali pengikat abadi, dan di telapak tangannya, bintang-bintang bergerak satu demi satu. Itu terbentuk dari petir, membentuk sungai bintang. Bunuh! Pertempuran besar dimulai. Sekelompok orang menyerang Si Hao, tapi dia tidak mundur setengah langkah, malah menyambut dua artefak tertinggi ini. Dia maju terus dengan keberanian yang tak tertandingi, bertempur hebat melawan mereka. Sementara itu, di dalam tubuhnya, sosok-sosok bermunculan satu demi satu, dengan sangat cepat hingga ekstrim. Itu adalah tubuh spiritual, yang mengejar individu yang baru saja pergi dari kejauhan. Puff! Sederhana dan tirani, aura tubuh spiritual Si Hao melahap gunung dan sungai, kekuatan surga meluap. Lawan mereka diledakkan satu demi satu, meledak di udara. Hujan darah berhamburan. Mata masyarakat Provinsi Xin berkaca-kaca karena kegembiraan. Baru saja, hati mereka cemberut, menderita penghinaan yang luar biasa. Sekarang, seseorang keluar untuk mereka, melancarkan pembantaian besar-besaran, terus maju tanpa bisa dihentikan, membuat darah mereka melonjak dalam diri mereka. Senjata tertinggi tidak berguna. Para ahli tertinggi di dekatnya merasa khawatir. Jumlahnya ada beberapa puluh ribu, dan semuanya tercengang. Mereka mewakili artefak magis ekstrim yang tak tertandingi di sini. Namun pada akhirnya, orang ini menghentikan mereka, terlebih lagi dengan cara yang sangat tenang saat dia membantai ke depan. Tinjunya menghantam keluar, langsung mendarat di penguasa berharga berwarna darah itu, meledakkannya. Itu berubah menjadi sambaran petir berwarna darah, hampir membunuh laki-laki berpakaian merah gua awan api di tempat. Bum-bum. Petir meletus tanpa henti dari telapak tangan Si Hao, berubah menjadi untayan bintang, bertabrakan dengan tali pengikat abadi.
Petir meletus tanpa henti, meledakannya hingga mengeluarkan suara tapan, seolah tangisan drakonik mengguncang 9 langit. Di kejauhan, nama-nama besar dan dewa surgawi dari berbagai sekte terkejut. Pemuda ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu? Bukan karena senjata tertinggi saja tidak cukup, tapi pemuda ini terlalu tangguh. Dia adalah bakat luar biasa di antara makhluk tertinggi. Senjata tertinggi, melawan individu tertinggi, meskipun mereka memiliki 1 atau 2, itu masih belum cukup. Rambut hitam pemuda itu menari-nari, matanya mengeluarkan aliran petir dingin. Pada saat ini, energi darah melonjak ke langit, bergolak seperti laut. Dia hanyalah seorang manusia tunggal, namun kekuatannya sepertinya telah menindas langit dan bumi, menindas dunia, mengabaikan semua musuh. Penguasa awan api diledakkan lagi, mengeluarkan teriakan ringan. Sihau seperti Raja Iblis. Dengan mengangkat tangannya, pancaran cahaya ilahi meruntuhkan kehampaan. Dia melancarkan tinju yang sangat kuat. Ahli gua awan api, pria berpakaian merah yang menduduki peringkat terdepan di sektenya, bahkan saat menggunakan harta rahasia tertinggi jenis ini, tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Ahli itu terbang keluar, dan dia mengeluarkan banyak darah. Angin yang disebabkan oleh tinju itu menyapu. Separuh tubuhnya terbelah. Raja Iblis muda yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci menekan ke depan, sekali lagi menyerang keluar. Langit dan bumi bergemuruh. Ahli gua awan api hancur berkeping-keping, pikiran dan jiwanya hancur. Adapun penguasa yang berharga, itu berubah menjadi aliran cahaya, secara tak terduga melarikan diri ke dalam kehampaan, langsung menghilang dari tempat aslinya. Sihau berbalik, menatap wanita itu. Bergerak bersama, bunuh dia! Teriak perempuan gerbang hantu Drake Dao. Saat ini, dia benar-benar ketakutan. Bahkan bukan talenta luar biasa, makhluk muda tertinggi dalam suatu ras bisa sekuat ini, bukan? Bahkan senjata tertinggi pun tidak berguna, tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Hal ini membuatnya merasa ketakutan, sama sekali tidak memiliki kesombongan sebelumnya. Ekspresi kasarnya digantikan oleh rasa takut. Teratai emas bermekaran di mana-mana, terjerat dengan tali pengikat abadi untuk mematahkannya secara paksa. Puff! Segera setelah itu, tangan Sihau melayang seperti pedang surgawi yang luar biasa, tajam dan cemerlang. Kepala wanita itu terbang keluar, membawa banyak darah. Mayatnya yang tanpa kepala roboh ke tanah. Sihau berjalan mendekat, seluruh tubuhnya bersinar, tinjunya mencapai daging dan telapak tangannya melihat darah. Murid heroik dari 2 sekte kuno dibunuh satu demi satu, semuanya dibantai. Cahaya kepalan tangan meluap ke langit, energi darah seperti gelombang laut. Sihau berdiri di medan perang sendirian, mayat-mayat bersemayam di sekelilingnya. Semua orang terbunuh, darah sekarat di tempat ini menjadi merah. Kemudian, hujan cahaya turun, dan tubuh-tubuh ini menghilang. Beberapa puluh ribu ahli tertinggi terdiam, semuanya tercengang, jiwa mereka gemetar. Kekuatan macam apa ini? Di kejauhan, nama-nama besar dan dewa surgawi dari berbagai sekte gemetar. Orang ini sebenarnya bisa melakukan ini. Bahkan senjata tertinggi pun tidak berguna, tidak mampu menghentikannya sama sekali. Sihau melepaskan pandangan dingin ke kejauhan. Tingkat yang lebih tinggi dari masing-masing sekte bergetar di dalam hati, terutama gua awan api, dan dewa surgawi gerbang hantu Drake Dao. Mereka semua kaget. Apa yang coba dilakukan oleh keturunan darah orang berdosa ini? Mungkinkah dia akan menantang mereka? Bunuh mereka dengan baik. Orang-orang di Provinsi Sin membalas, darah mereka melonjak, menangis dengan keras. Tempat ini penuh dengan keributan. Sihau berjalan ke depan, mendekati altar kuno yang maha tinggi yang megah itu. Karena kalian semua berani memblokir jalan dan melakukan ini, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan juga. Dia mendekati altar kuno, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik ke arah awan, berkata, dengan saya di sini, gerbang hantu Drake Dao, lembah sejati Luofu, gua awan api dan yang lainnya, warisan kalian semua bisa melupakan memiliki satu warisan. Jika ada yang berani melangkah lebih dekat, aku akan membunuh mereka tanpa kecuali. Semua orang terguncang. Warisan yang kuat itu, semua muridnya akan dikurung, tidak dapat melewati cobaan ini. Ini terlalu gila. Ini mengurangi keberuntungan alami sekte-sekte besar itu, memanfaatkan kesempatan mereka untuk memasuki Immortal Ancient.
Sihao seperti gunung besar saat dia berdiri di depan altar, menghentikan semua sekte, menekan semua musuh di sini.